Saya pernah dilaporkan ke mendapat penerima surat resmi dari kantor Mahkamah Syariah. Saya akan dituntut oleh pemerintah waktu itu karena lagu Mahkamah Syariah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dan di koran waktu itu ada pula di koran saudara Bahrain akan diseret ke pengadilan oleh masyarakat Tafsir karena mengatakan Tafsir itu adalah mencaci Muslim Tafsir, mencaci Muslim Tafsir katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsrasi Suara, satu kata penumpang pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung 1 FM di Jalan MD Lamang, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Mandeling Natal pagi Madinah pagi. Selama 1,5 jam ke depan kita kembali bersua di program Talk Show Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. Dan yang satu ini, atau kali ini edisi spesial kita karena sudah berada di studio. Tamu kita, narasumber kita tidak asing bagi kita semuanya. Sahabat Istata FM, lagu merupakan satu instrumen yang mampu menggerakkan banyak orang dan juga mampu membentuk opini masyarakat. Sejak dahulu kala, lagu telah dijadikan sebagai media dalam menyampaikan suara-suara ataupun kritik sosial. Lagu tak sebatas hiburan, ia penuh dengan falsafah dan pesan moral. Tamu Ruang Paslah edisi kali ini adalah seorang pencipta lagu lintas generasi dan begitu konsen dengan kritik sosial, terlebih yang ditujukan kepada masyarakat di wilayah Tapanuli bagian selatan. Dikenal sebagai salah satu legenda hidup pencipta dan penyanyi lagu-lagu Madinah Tafsel, dan sampai saat ini masih produktif. Ruang Paslah dengan tema Bahraini Lubis atau Odang dan Pesan Moral dalam lagu menghadirkan Bang Bahraini Lubis atau yang lebih dikenal, lebih populer, lebih familiar itu dengan sebutan Odang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah jumpa sama abang. Belum dari wajahnya saja saya sudah sangat punya daya tarik loh, gitu loh Bang. Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah sampai ke Mandailing dari Angkola. Tadi di jalan gimana Bang? Mudah-mudahan sukses, aman. Sukses aman Bang ya. Iya. Ketemu dengan orang tuh tadi di jalan ya, banyak ya. Kebetulan begitu. Manalah kalau si Odang dijumpai di mana-mana pun selalu selalu tanya begitu. Oke, kita sita waktu abang dulu ya Bang ya. Mudah-mudahan program ini dapat menginspirasi, memberikan banyak dorongan dan motivasi khususnya bagi para seniman kita. Nah, sejak kapan sih abang tertarik sejak kapan abang tertarik memulai bernyanyi? Kemudian apa lagu pertama yang abang nyanyikan? Masih ingat gak Bang? Sejak kapan itu? Kalau masalah tertariknya dengan lagu ini, saya sudah bawaan dari kecil. Iya, agak dekat dengan mikrofonnya Bang. Ya. Sudah kira-kira mulai dari kecil. Dari kecil abang sudah tertarik dengan lagu? Apalagi masih ingat masa kanak-kanak. Kebetulan Odang ini adalah dari keluarga yang hidupnya sederhana, dan pada waktu itu keluarga saya bila dibilang dari pihak mama dan pihak ayah orang-orang seniman. Orang-orang seniman ya. Berarti darahnya itu dari orang tua. Seniman. Masih ingat saudara ayah yang kedua dan ketiga keempat itu. Kalau kemana saja pun main-main, misalnya atau pernah kerja, misalnya waktu menderes lah di desa Utapuli, Kecamatan Siabu. Masih ingat di kebun karet sana itu, dipakai udah itulah gendang kaleng itu, tempat kita itu kan. Masukkan mukanya ke dalam kaleng, macam pakai mik lah itu kan. Iya. Jadi ada kemahnya lah itu kan. Jadi bikinlah gendang itu kan. Gendang, ya. Pada saat itu dikasihlah sama saya supaya aku yang megang gendang waktu itu.
Jadi pada saat kecil pun memang gendang ini pun aku sudah diajarin. Udah diajarin Udah tahu memang saya tempo begitu. tempo gitu. ya. Iya. Udah tahu irama gitu. Iya, ya udah tahu gitu. Dari kecil. Kemudian pada saat Lebaran di daerah Tapuli Kecamatan Siabu waktu itu ada yang namanya si Marakal dari Siepeng. Si Marakal ya. Masih ingat ya. Pada waktu itu aku dibawa di atas mobil itu, masih diangkat di atas mobil itu, karena masih anak-anak. Udah pakai gendang itu, pakai gendang. Spesial diamankan di atas, pakai mukul gendang gitu. Udah nyanyi-nyanyi Ya, gitu, udah menghibur gitu. Raung ya. itu ya. Nah, Bang, apa lagu pertama yang Abang nyanyikan? Dan itu bersifat komersil, maksudnya lagu pertama yang dinyanyikan, dijual gitu kan? Apa itu, Bang? Jangankan album, lagunya dulu gitu. Iya. Kalau lagu yang pertama yang saya ciptakan pada saat tim Safari Golkar di tahun 71. 71 ya. Lahirnya Golkar tahun 71 gitu. Iya. Di Sibuhuan, saya tertarik dengan daerah Sibuhuan dan budayanya itu. Saya tertarik menyusun sebuah lagu yang namanya Daerah Barumun. Barumun ya. Tersusun lagu itu kan itu. Kunyanyikan di depan masyarakat itu pada saat kampanye gitu. Iya, pada saat kampanye. Disambut masyarakat itu. Jadi nada dan syair itu saya pikir-pikir, oh rupanya bagus. Bagus gitu. Akhirnya pada saat itu berjalan terus kali lagu saya susun, terbenturlah saya di rekaman. Di rekaman. Rekaman tip mana yang mau saya pakai? Kan itu. Dan itu masih mengalami kendala gitu. Kendala. Sehingga di pintu padat itu ada pegawai kantor bupati, bawa tip dari kantor bupati waktu itu belum ada di pintu Padang pun tip ya. Apa itu saya pakailah aku, dicobalah suara aku di situ. Sehingga pada saat 1984 barulah saya dapat rekaman di Medan. Di Medan ya. Di Medan itu album pertama. Album pertama pada waktu itu kalau nggak salah si supir motor apa? Si supir motor dan Mustika Ratu. Gitu ya. Itu tahun 84 itulah yang lagu Abang yang bersifat komersial gitu ya. Iya, itu. Dan itu memang meledak gitu, Bang. Ya, meledak. Jadi yang pertama dinyanyikan itu si supir motor, Bang. Waktu itu belum. Masih ada lagi Goit Marsi Goitan. Goit Marsi Goitan. Seperti apa itu, Bang? Dikit saja. Goit Marsi Goitan. Lirik Marsi Sirikan. Itulah lagu yang pertama Abang ciptakan. Kemudian isi-isi nendunan itu. Isi-isi nendunan gitu, Bang ya. Dari tengah dalanan gitu. Itu yang dibayar dalam arti satu album itu, Bang ya, album pertama ya. Ya dibayar. Itu yang dibayar ya. Dengan janji dapat bonus royalti. Ternyata tidak ada. Tapi Abang ikhlas. Lagu tetap tidak laku. Namun minta lagu jalan terus. Karena pentingnya karir ini dan nama ini. Ya. Menurut saya senang dengan sambutan masyarakat itu. Saya ladeni terus itu. Itu yang membuat batin Abang puas gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu tetap saya jadikan sambuk. Ya. Uangnya itu saya belakangkan. Uangnya di belakang. Tapi sambutan masyarakat ini saya tetap apakan itu ya tetap. Itu yang dalam hati. Iya. Itu yang membuat kita terobati dengan tidak memiliki kompensasi apapun. Karena apapun termasuk royalti itu. Apapun yang ia lakukan sama kita dengan janji-janji itu. Memang kalau dengan tanpa bantuan dia saya tidak akan naik naik juga ya. Itu. Masih ingat produsernya itu siapa? Masih ingat itu waktu itu almarhum Samsul Anwar kalau nggak. Samsul Anwar. Iya, Sidimpuan Musik. Royaltinya nggak sampai sekarang. Jadi masalah royalti udah saya anggap ikhlaskan ya. Tetap yang saya ingat adalah jasanya yang mengangkat saya. Mengangkat itu pertama. Itu. Tapi awalnya generasi Abang itu kan sebelumnya sudah ada penyanyi-penyanyi itu lah, Bang ya. Mandailing, udah Tapsel gitu. Ada si Agus ya. Ali Asrun itu. Kemudian Taufik Lubis ya. Ya itu. Ali Asrun seangkatan nggak? Ali Asrun bisa dibilang masih termasuk juga kita bertanya ke dia itu. Guru dia, tapi naik ke duluan kita. Duluan ya. Ke dunia rekaman duluan Abang ya. Iya duluan. Ali Asrun itu memang banyak lagu-lagu. Kalau nggak salah waktu itu karena jasa-jasanya di sampul
album sopir motor, saya ikutkan dia itu. Diikutkan Diikutkan dia di dalam fotonya di itu. dalam foto itu. Karena Ya. saya anggap apapun ceritanya bentuk dia ada di dalam album itu kan. Gitu. Nah, Bang, Ya. memang setiap penyanyi ya ada nama komersil istilahnya gitu ya, nama panggung, nama populer Ya. gitu kan, disebut saja misalnya kalau Ona Sutra itu kan Iya. Ya. Taufik, siapa nama aslinya Bang? Masih ingat nggak Ona Sutra? Ona Sutri. Ona Kalau Sutri. Agusnya saya ingat. Agus ya, Sama Agusnya. ada juga Oluannya. Holwan ya, ada juga ya. Kemudian ada Inal Siregar ya dan Abang sendiri misalnya kan. Kenapa memilih nama Odang Bang sebagai nama panggung Abang? Biar Kebetulan saya kan tugas di SD, di sekolah SD dulu. iya, Abang petugas Jadi, gitu ya. iya. Jadi sebagai PNS Hmm. di dalam bidang sini untuk membina anak sekolah, saya Iya. diikutkan itu kan sebagai pembina. Pembina sini, gitu. kan. Nah, pada saat menjelang tanggal 17-an begitu, Iya. itu Putri, anak-anak itu minta lagu. Karena kita akan membimbing lagu. Anak-anak lagi apa yang kalian suka, bilang Bahraini katanya. Bahrain ya. Iya. Oh, saya bilang itu kan, itu anak-anak bilang nama kita kan. Iya, iya, iya. Jadi saya pilih belajar dari Oma Irama. Saya ingat Oma Irama. Kok dia bikin Oma Irama? Berarti mungkin nama-nama ini perlu juga ini kan? Itu. Perlu juga ya. Jadi mengingat kakakmu di rumah adalah yang tertua Odang. Saya juga di rumah kami yang tertua Odang. Odang juga. Mas Dani juga di rumahnya tertua Odang. Maka saya bikinlah ini Odang S gitu. S-nya apa itu Bang? Sekeluarga. Sekeluarga ya. Ya. Jadi inspirasi nama itu ya. Arti Ya. Odang itu adalah yang tertua Yang gitu ya. tertua, begitu. Orang tertua ya, sebenarnya ya. Semuanya kebetulan begitu Bang. Nah, untuk lagu pertama yang diciptakan dan diproduksi masih ingat tadi judulnya Bang ya? Ya masih ingat. Apa judulnya Bang? Tetap isi-isi yang dunia lah. Ise-ise ni indunan gitu Bang. Kebetulan waktu itu ya. Saya duduk di tangga waktu itu. Kan, Duduk di tangga ya. duduk di tangga rumah. Lewatlah seorang gadis yang memakai rok panjang. Kemudian pakai sanggul dua dulu kan. Sanggul dua ya. Saya Kepang. tertarik dengan ada Sanggul atau kepang? sanggul. Sanggul ya, oke. Ini dua. Kemudian saya lihat lewat begitu, saya simpatik letak anak ini. Yang lewatnya dia bukan ditegur kan. Begitu dia lewat, timbul aspirasi bikin lagu. Oke. Langsung saya ambil kertas rokok. Fokus. Saya tulis Simbora. Ya. Simbora itu ya. Ditulis. Kemudian 3 bait selesai. Sambil gitar. Pas. Dikit Bang. Iya. Ise kayak gimana? Ise indunan naditongan dalanan parubuk mar sanggul dua mar baju meksinarara gitu. Mantap, luar biasa. Bang, lagu-lagu yang dulu, yang pertama, album yang pertama Abang nggak dinyanyikan lagi, sekarang artinya dirilis lagi. Ada nggak juga tuh? yang dirilis lagi. Ada juga ya Bang? Ada juga. Ada tetap juga itu. Ada yang originalnya gitu ya? Original terus tetap. Tetap ya? Tetap. Abang diterbitkan lagi nggak di album yang lagu-lagu Ise-Ise Naindunan, Si Supir Motor? Ada, gitu? udah. Ada ya? Udah, di album baru kita masukkan dia. Masukkan 2-3 lagu. 2-3 lagu ya dirilis lagi gitu ya. Bang, menjadi penyanyi, apalagi penyanyi lagu-lagu daerah di masa-masa awal, itu kan, memulai karir, bisa dibilang kan sangat tidak populer Bang sebagai profesi, gitu kan. Apalagi di era tahun persaingannya dengan lagu-lagu India, dengan lagu-lagu dangdut gitu kan, untuk mempertahankan eksistensi. Kemudian lagu daerah, lagu Madinah Tapsel, katakanlah waktu itu lagu-lagu Tapsel ini gitu kan. Nah, ketika mengambil langkah ini, bagaimana sih sebenarnya tanggapan orang tua Abang itu ketika Abang sudah mau konsis dengan penyanyi lagu daerah Tapsel ini? Kebetulan dulu begitu saya tidak lagi melanjutkan sekolah, apa kata orang tua waktu itu? Kalian harus mencari bakat masing-masing. Itu pesan orang tua. Kalau menurut aku sebagai ayah, dengan bakat ini, kalau kalian menghargai bakat itu, belajar dan belajar, kalian tidak perlu harus sarjana. Itu kan ayah waktu memberikan semangat kan gitu. Iya. Jadi saya tahu kalau kalian adalah darah sini, sesuai dengan darah ayah dan emak,
bina karir kalian. Bina karir kalian. Berarti didorong ya, Doronglah. disupport karena memang sudah Enggak keturunan. ada lagi harapan orang tua kalau untuk menyekolahkan anak, enggak sanggup lagi Nggak dia. sanggup ya. Sanggup. Maka Bung Lubis sebagai adik dia turun ke lapangan menjual obat. Obat. Pada waktu itu dia dikenal sebagai Bung Lubis. Bung. Hanya Ada tiga. Bung. Hanya 3 Bung di Indonesia ini. Hanya termasuk dia jadi. Iya, Bung Hatta, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Lubis. Bung Lubis. Yang lain itu Bung semua. Pada saat itu kau memang yang aku jumpai adalah orang terbodoh, katanya sama saya waktu itu. Kata Si Bung Lubis. Bung Lubis. Aku kan udah dikenal orang sebagai Bung. Bung. Kau dikenal orang sebagai penjaga sekolah. Bodoh. Oh, jadi itu yang mensupport abang Iya. juga untuk lebih berkarir. Jadi dalam hati saya, kalau masalah sini, aku harus tetap abangnya. Iya. Ya. Dibilang apapun harus tetap abangnya. Kemudian aku dibuat sebagai penjaga sekolah waktu itu. Kalau tujuannya mau diangkat menjadi anggota kebudayaan. Tujuan abang begitu. Harapan. Jadi, harapan apa? Pemda. Pemda. Kandipdikbud waktu itu. Dan itu diberi harapan itu dari Pemda bahwa dari Pemda, begitu. bakal menjadi anggota kebudayaan. Kebudayaan di Tapsel. Ternyata yang mau mengangkat saya di kantor kebudayaan itu Terlebih. entah pensiun, entah pindah, nggak tahu. Akhirnya tetap saya jadi penjaga sekolah. Jadi tanggung jawab sebagai seniman, kita diangkat menjadi PNS. Apa tanggung jawab kita? Sebagai moral tanggung jawab kita itu ada. Iya. Maka saya tetap belajar tentang sini. Akhirnya apa setelah pada saat saya belajar sini ini, saya lihat tak pernah dapat dukungan dari masyarakat kok, mantap menginjak kolot. Kalau kita tafsir nggak bisa ini, nggak bisa terlalu utara gitu. Itulah emosi. Kemudian dari sini emosi lah. iya, lebih kuat waktu itu lagu-lagu Tapanuli Utara sama lagu-lagu Minang begitu ya. Minang itu yang menguasai daerah Menguasai ini, daerah sini ya. Daerah pasar sini kan. Aku belajar waktu itu. Sehingga saya tetap yakin kalau kita ini memang darah sini. Di Mandailing inilah ujungnya waktu itu kan. Tetap ada. Tetap ada. Cuma tidak berbuat kayak itunya. Jadi saya berpikir lagu apa pun yang saya buat tetap akan saya bangga-banggakan begitu. Di Bang. Ya. Mudah-mudahan kebanggaan saya ini menjadi kebanggaan orang lain pula kan begitu. Iya betul. Akhirnya saya coba terus sehingga naiklah ke rekaman di Medan. Waktu itu hampir imbanglah yang mencaci. Dan yang memuji kan itu. Cibiran dan pujian ya, gitu ya. Itu, kan? Jadi saya yang cacian ini saya anggap kritik sehat. Ya. Yang siapa ini yang memuji ini ya tidak, alhamdulillah kan begitu kan. Begitulah kira-kira perjalanan sini yang saya apakan kan itu. Kemudian profesi itu mendapat cibiran dan penolakan yang luar biasa gitu ya. Iyalah. Ketika lagu itu bersaing dengan lagu-lagu Batak ya, dengan lagu-lagu Minang. Karena masyarakat tafsir ini udah simpatik dengan Minang, simpatik dengan lagu India, simpatik dengan lagu Utara kan gitu ya. Jadi kan saya tetap berprinsip memang lagu tafsir tidak ada kan itu. Nggak ada bang. Itu. Kemudian kenapa sebetulnya lagu tafsir ini? Yang pertama pencipta lagu tafsir yang sebelum saya, kalau menurut saya karena tidak tahan dikritik. Tidak tahan dikritik. Padahal kritik ini merupakan suatu dorongan. Itu buat ukuran kita, kemampuan kita dapat membaca ukuran kita lewat kritik tadi kan gitu. Iya. Saya coba terus berjalan. Sampai-sampai memang tantangan yang pertama, saya pernah dilaporkan mendapat penerima surat resmi dari kantor Mahkamah Syariah. Saya akan dituntut oleh pemerintah. Waktu itu karena lagu Mahkamah Syariah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Begitu. Jawabanku singkat saja. Memang itu bukan yang sungguh-sungguh saya bilang. Iya. Itu cuma drama. Ya. Nah, itu saja ya. Jadi istri bukan istri saya, anak bukan anak saya, dan tempatnya bukan di kantor Mahkamah Syariah. Saya bilang begitu. Gitu ya. Artinya dianggap melecehkan begitu. Lembaga peradilan syariah itu. Kemudian di koran waktu itu. Ada pula di koran, saudara Bahrain akan diseret ke pengadilan oleh masyarakat tafsir. Karena mengatakan tafsir itu adalah mencaci muslim tafsir katanya. Lagu Sumbaya Kubutet, Sumbaya Koco. Itu juga
resmi Dianggap koran itu. pelecehan terhadap Pelecehan kepada agama kan itu. Kemudian ada lagu saya yang saya buat, perjalanan hidup orang tua saya dan saya, sebuah lagu dinding topas mata rupa yang ada saya ini. Itu pun disurat dia apa ditegur aku lewat koran. Ditegur bahwa aku menghina masyarakat tafsir karena tafsir seakan-akan IDT. IDT. Ya. Alhamdulillah. Padahal kenyataannya. Akhirnya karena saya tidak menanggapi berita-berita ini, itu ya. Datanglah saudara Irwan Sakti dari Medan. Irwan Sakti. Irwan Sakti Lubis, Dr. Randus Irwan Sakti Lubis datang ke rumah untuk melanjuti berita-berita ini. Rupanya dia yang membuat berita. Dia yang bikin. Karena tidak ada tanggapan dari saya, dia datang. Akhirnya dia datang. Dia datang Untuk mengkonfirmasi gitu. Ya, gitu. Karena kalau menurut tujuan dia ke saya, dengan berita itu dia akan mendapat uang. Supaya dicabut lagi berita itu kan itu. Oke. Itu dinding topas itu di mana syair yang masyarakat atau kelompok masyarakat Tapanuli Selatan itu merasa terlecehkan gitu? Di mana menurut pandangan mereka? Syairnya seperti apa? Dinding topas bertaruh padang pada itunya. Salah langkara dutar lubang. Berarti lantai tidak beres kan? Ya. Ditungkol kami tiada dinding topas na itu kolan. Nah ditongkolan. Na itu kolan dot bambu magasor kan. Jadi waktu itu datanglah Dr. Irwan Sakti Lubis. Apa keberatan kalian dengan rumah saya? Dia bilang. Rumah saya itu karena buruk. Udah rumahnya itu. Yang tak punya rumah bisa kau hitung berapa lagi ditafsir, saya bilang. Itu. Sepanjang hidupnya ngongkos jalan turun. Iya. Kenapa kalian merasa kalian kaya ditafsir ini? Tanah satu jengkal pun tidak ada. Banyak. Itulah kita urus dan kita pikirkan bagaimana sekalian sebagai Dr. Randus bahas dalam berpikir itu, bantu keluarga kamu tidak jadi bilang gitu kan. Akhirnya dia terbantahkan sendiri. Kemudian lagu apa itu Sumbai Kocok waktu itu dibilang bahwa aku ini adalah mencaci atau mengejek orang ulama tafsir kan itu. Saya bilang di lagu saya itu sudah pandai sholat karena malasnya. Yang tak pandai sholat dan tak tahu huruf ijazah berapa banyak itu kalian pikirkan, jangan bahas kaset saya bilang begitu. Kan begitu kan. Itu waktu itu siapa yang ngapanya, yang memotori? Irwan Sakti lagi. Irwan Sakti juga ya. Ditulisnya di koran di gitu koran ya? Waktu itu. Padahal tidak ada secara langsung lembaga MUI tidak ada ya untuk tidak ada. Abang dipanggil untuk mengklarifikasi dari saya itu. Saya hanya ingin lagu-lagu tafsir ini mencuat. Lewat ejekan ini saya bilang, akhirnya jawabannya nanti karya Odang. Aku yakin lewat ini lagu Bang Odang akan dibahas orang. Berarti lunaslah ongkos bikin Medan, saya bilang gitu. Tantangan itu luar biasa Bang ya. Oke. Apa sih dorongan terbesar sehingga Abang memilih untuk fokus dan konsentrasinya itu dalam menciptakan lagu-lagu Tapanuli Selatan, Mandailing gitu. Dan kenapa tidak memilih profesi lain di masa itu, Bang? Kebetulan saya adalah orang yang dibesarkan dalam kehidupan seorang keluarga yang sangat sederhana. Boleh dikatakan orang tua kita miskin dan cacat itu. Miskin dan cacat. Tapi orang tua saya tegar dalam hidup ini. Tegar ya. Kenapa? Dia mengatakan, kalau di Tapau Selatan ini, katanya, waktu itu Tapau Selatan itu kan, adat dan budaya ini kau harus pelajari. Karena saya sebagai orang tuamu, kalau tidak dengan tutur sapa dan adat ini, mungkin aku tidak bisa belanjakan kalian memangnya. Jadi apa sumbanganmu tentang adat dan budaya di Tapau Selatan ini? Kau harus bertanggung jawab untuk mengangkat adat Tapau Selatan ini sekemampuanmu. Sehingga waktu itu aku jawab, bagaimana mungkin aku bisa mengerjakan itu? Ada sekolah pun tak ada, aku bilang. Sekolah pun tak ada, saya bilang. Gak mungkin lah, aku bilang kan. Jangan bilang sama saya. Saya juga tidak lulus SD kan. Tidak lulus. Tapi ilmu bintang saya kuasai. Tahu kau kan? Jadi tetap kalah kita dengan ayah ini kan. Orang tua ya. Sehingga terpaksa kita kejar terus kan. Itulah kira-kira. Jadi pada akhirnya suatu saat jumpalah saya sama Ali Asrun.
Ali Asrun Siregar. Siregar di Semangambat. Di Semangambat. Ali Asrun Siregar tinggal di Semangambat itu atau orang di Semangambat. Di Sidempuan? Di Semangambat. Semangambat ya. Saya datangi dia. Ali Asrun Siregar, Bang, waktu itu dia sudah punya kelompok musik belum? Sudah. Apa namanya kalau nggak salah? Pertama Les Bumi. Les Bumi ya. Les Bumi Semangambat. Semangambat ya. Jadi akhirnya saya bilang sama dia, Bang, kalau kita cuma main-main orkes-orkesan saja begini, kita di kelompok hidup sederhana nggak mungkin kita naik. Karena alat musik saja kita kalah. Iya. Nggak mungkin, dia bilang kan. Jadi bagaimana caranya? Bilang, ayo kita ke rekaman. Berarti abang pertama mengajak Ali Asrun untuk masuk pada dapur rekaman gitu ya. Pada waktu itu, oke katanya, dibuatlah lagu Irama Padang Pasir. Irama Padang Pasir. Padang Pasir kan. Di Angkola saya dengarkan. Dibilang orang ini lagu ini terlalu mandailing kali. Terlalu mandailing kali. Mandailing kali kan. Artinya belum menyeluruh secara Tapanuli Selatan gitu. Marantong-antong katanya. Marantong-antong. Iya. Saya buat lagu di Angkola. Datang ke saya Mandailing. Dah cocok dah mula donok dulu itu lagu tu bau dia. Kan? Itu kan tantangan itu. Tantangan kan itu. Bagaimana cara memadunya jadi, gitu? Kesimpulan naiklah aku ke Bagas Godang Janji Mauli. Bagas Godang Raja Nagagana Jungal. Nagagana Jungal. Kesimpulan dari tantangan ini. Jadi lagu apa yang mau kita bikin? Kalaupun kita bikin lagu Padang Bolak, akan diejek sama orang Mandailing dalam kola begitu. Berarti nggak tamat-tamat ini kan? Nggak tamat-tamat jadinya, iya. Sampai di Bagas Godang, diangkatlah aku menjadi bidang budaya. Bidang budaya di Bagas Godang. Saya tidak menerima jabatan ini kalau memang saya tidak diberi dana, saya bilang. Apa dana pertama yang kau butuhkan? Kumpulkan semua raja-raja Sabah Selatan. Itu. Jadi itu apa itu? Kita akan membuat persadaan. Jadi persadaan itu apa? Kita angkat ketuanya. Kau. Sama Raja Nagu. Berapapun dana saya siapkan katanya. Kumpullah semua raja-raja ini. Pada saat menjumpai raja-raja ini, saya ajaklah ngomong ini, saya rekod. Apa adat Padang Bolak? Apa adat di Sosa? Apa adat di Pahai Barungun Paulus Sosa? Kemudian Mandailing, Natal dan Angkola. Di situ saya rekod semua. Lahirlah sebuah lagu Bujing Nauli. Bujing Nauli. Ya. Padang Bolak mengidau. Bujak gitu ya. Mandailing mengidau mati boleh lengkang ya kan. Mati boleh lengkang senai gitu ya. Jadi akhirnya rupanya inilah tafsir itu aslinya. Harus apapun lagu yang mau kita buat, keterlibatan daerah ini tetap harus ada. Itu yang dipegang terus sama Bang. Sampai mempelajari bahasanya. Karena memang beda-beda bahasa Sibuhuan, Angkola, Mandailing, kemudian ini ya. Jadi membuat tertarik orang Mandailing apabila kedengar bahasa dialog bahasa Padang Bolak itu. Orang Mandailing kan senang itu. Senang ya. Kemudian orang Padang Bolak dengan bahasa Mandailing ini tetap juga senang itu. Karena dia udah ikut di dalam kan ya. itu. Baya-baya, antong-antong itu. Bujing Nauli itu. Itu Bujing Nauli itu syairnya seperti apa itu Bang? Artinya salah satu lagu inilah yang dapat menyatukan apa ya namanya pulkan paksi mungkin ya, yang menyatukan adat-adat yang ada di beberapa daerah di Tapanuli Selatan waktu itu ya. Lewat lagu itu saya membuat syair menggambarkan seorang gadis yang sangat dikagumi. Apabila orang Mandailing kagum, apa katanya? Apa yang terucap? Waktu si Pirok kagum, apa ucapan si Pirok? Waktu Padang Bolak kagum, apa ucapan mereka? Itulah yang kita baca. Kalau orang Sipirok apa di sebelah? Orang Sipirok, dia mati mau. Dia mati mau gitu ya. Kalau Padang Bolak, bujak gitu. Ini bujak. Bujak. Sibuhuan, mati baik. Mati baik. Kalau Mandailing, ongkang. Mati mau lingkang. Itu respon ketika melihat yang istimewa gitu ya, atau yang cantik gitu ya. Begitu diangkat lagu ini di album kita, ternyata benarlah. Barulah tahu saya bahwa mencipta lagu Tapanuli Selatan dulu tetap harus belajar adat dan budaya.
Oke Bang, kita tahan sejenak gitu Bang ya, tapi masih panjang kebersamaan kita. Sahabat Istata FM, Odang dikenal piawai dalam menciptakan lirik lagu Mandailing Tapsel gitu ya. Mulai dari tema muda-mudi sampai pada lagu-lagu kritik sosial dan selalu menjadi primadona masyarakat di wilayah Tapanuli bagian selatan. Bahkan sampai hari ini lagu-lagu ciptaan Odang masih digandrungi masyarakat. Dari mana saja datangnya inspirasi pencipta lagu akan kita ulik selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif.